Pemirsa, seorang santri tewas setelah dikeroyok teman-temannya di sebuah pondok pesantren di Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Minggu kemarin. Nasib tragis dialami seorang santri berinisial M asal Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Ia tewas usai menjadi korban pengeroyokan oleh teman-temannya di sebuah pondok pesantren di Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung, Jawa Tengah Minggu kemarin. Kapolres Temanggung AKBP Ari Sudrajat membenarkan adanya kejadian pengeroyokan tersebut. Kasus berawal dari laporan pihak rumah sakit bahwasanya ada seorang anak berusia 15 tahun yang meninggal dunia setelah dianiaya oleh teman-temannya. Mendapat laporan tersebut, pihak kepolisian bergegas untuk melakukan olah TKP. Saya terima hari Minggu jam 9.30. Informasi awal yang disampaikan dari pihak rumah sakit waktu itu ada di Magelang. Rumah sakit Magelang menghubungi pihak Polsek bahwa ada kejadian kasus anak meninggal. Seperti terjadinya ada pengeroyokan terhadap seorang anak yang memang di salah satu tempat anak ini dilakukan pengeroyokan oleh teman-temannya. Itu masalah awal, tapi kita masih mendalami masalah motifnya juga seperti apa, dan kita lagi mohon bersabar karena ini masih dalam tahap proses penyelidikan awal. Jadi untuk perkembangannya akan saya sampaikan lebih lanjut. Hingga saat ini petugas dari kepolisian masih melakukan penyelidikan dan pendalaman terkait dugaan pengeroyokan tersebut. Pihak kepolisian juga sudah mengumpulkan beberapa orang saksi dan memanggil keterangan ahli. Namun terkait hal ini pihak Ponpes masih tertutup dan tidak bisa dimintai keterangan. Priyo Budi Santoso, Temanggung, Jawa Tengah. Pemirsa, kejadian memilukan kembali terjadi. Seorang santri tewas dikeroyok teman-temannya sendiri di salah satu pondok pesantren di Temanggung, Jawa Tengah. Untuk mengetahui informasi terkini dan juga selengkapnya, kita akan membahasnya dengan Kapolres Temanggung, AKBP ARH Sudrajat. Pak Kapolres, terima kasih sudah berkenan bergabung di Berita Satu Siang. Pak, kami ingin mengetahui bagaimana sebetulnya kronologis tewasnya santri di tangan rekan-rekannya sendiri ini, Pak. Di mana sebenarnya kejadian tersebut terjadi? Baik, selamat siang, Mbak. Jadi memang awal kejadian kami terima laporan pada tanggal 10 September sekitar pukul 13.00. Setelah kami lakukan pemeriksaan, kami datangi TKP, kami mendapatkan informasi bahwa adanya seorang anak yang meninggal dunia. Dari rumah sakit memberikan informasi kepada kami dan kami melakukan penyelidikan awal dalam tahap ini. Baik Pak, berapa saksi kemudian yang sudah diperiksa Pak sejauh ini? Apakah pelaku sudah ditangkap? Sampai sejauh ini ada 3 saksi yang kita sudah lakukan pemeriksaan. Kemudian untuk pelaku ada 8 orang yang kami lakukan pemeriksaan dengan sampai saat hari ini. Sampai hari ini juga kita masih melakukan pemeriksaan terhadap para pelaku yang melakukan penganiayaan terhadap korban, Pak. Artinya masih dalam proses pemeriksaan, tapi apakah sudah didapatkan informasi Pak Kapolres bahwa para pelaku ini, 8 pelaku ini juga punya pengalaman atau mungkin catatan menganiaya atau dianiaya oleh rekan-rekannya? Jadi dari 8 pelaku ini memang melakukan penganiayaan terhadap korban, di mana pada kejadiannya korban ada perselisihan paham terhadap salah satu pelaku, dan kemudian pelaku ini mengklarifikasi terhadap korban dan terjadi perselisihan paham. Kemudian diikuti dengan teman-temannya melakukan juga komunikasi terhadap korban dan terjadilah pemukulan oleh korban yang dilakukan oleh temannya sendiri sebanyak 8 orang, Mbak. Pak Kapolres sendiri apakah sudah mendapatkan informasi Pak bagaimana kondisi terkini dari korban? Untuk korban sampai saat ini memang
sudah dinyatakan meninggal dunia. Jadi pertama kita menerima laporan dari rumah sakit, itu korban dibawa ke rumah sakit dan sudah meninggal dunia di rumah sakit. Oke, mohon maaf. Ya, Mbak. Artinya santrinya tewas dalam kejadian ini. Tapi Pak, apa langkah pihak kepolisian dalam mengatasi kasus ini dan hukum yang dikenakan kepada pelaku? Bagaimana Pak? Jadi untuk para pelakunya memang beberapa orang yang memang sudah kami lakukan pemeriksaan di bawah umur semua. Sementara untuk pelaku masih kita lakukan pemeriksaan dan kemudian kita masih mengenakan untuk persangkaan pasalnya adalah pasal 170 KUHP pidana dengan pasal 80 terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi memang sejauh ini kita masih lakukan pemeriksaan dan korban sudah kita juga lakukan otopsi dari rumah sakit di Polda, dari forensik Polda sudah turun kemarin dan sudah melakukan pemeriksaan dan hasilnya kita masih menunggu, tapi sudah ada beberapa pernyataan bahwa korban meninggal akibat adanya pendarahan di kepala yang disebabkan akibatnya benturan dari benda tumpul. Oke, Pak Kapolres, tapi apakah dari kepolisian kemudian sudah memeriksa Pak atau memintai keterangan pihak pondok pesantren sejauh ini? Sampai sejauh ini kita masih memeriksa yang tadi saya sampaikan ada 3 saksi yang kita periksa dari pihak pondok. Siapa saja Pak? Untuk pemeriksaan masih kita saksi-saksi tersebut dari pihak pengurus Pak, 3 orang yang kita lakukan pemeriksaan sampai sejauh ini. Baik, Kapolres Temanggung AKBP ARH Sudrajat, terima kasih Pak Kapolres sudah bergabung. Kami nantikan update terkini terkait dengan kasus ini. Selamat bertugas dan selamat siang.